Jaringan kelompok radikal di tanah air nyatanya terafiliasi dengan ISIS. Gerakan bawah tanah kelompok radikal ini terus tumbuh bak jamur di musim hujan. Komunikasi yang intens dan bantuan dana membuat kelompok radikal ini semakin subur. Pak Saud, kenapa Indonesia juga ISIS itu diminati? Karena kita mayoritas Islam, masih ada kelompok-kelompok yang ingin pemberlakuan syariat Islam. Artinya ada pihak-pihak yang kemudian tidak puas dengan kondisi misalnya Indonesia gitu kan, negara Pancasila, dan mereka ingin dan dia ingin berkeinginan supaya dibentuklah negara Islam pemberlakuan syariat Islam di Indonesia ini. Artinya kemudian gayung bersambut. Kalau itu berdasarkan konstitusi nggak ada masalah. Artinya secara kronologi ada kaitannya antara Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah dan kemudian ISIS ini. Iya. Termasuk juga seperti kita lihat misalnya untuk membantu atau dukungan dana dalam rangka bom Bali 1 itu juga dikirim sebagian dari Al-Qaeda yang dikirim melalui Gun-Gun, adiknya Hambali. Nah, itu diserahkan kepada Nurdin dan Asari untuk membuat bom dan juga untuk mempersiapkan dalam rangka pemboman di Bali tahun 2002. Catatan di Indonesia itu ada sekitar 286 orang yang diduga ISIS. Tapi kemudian informasinya lagi ada lebih dari 500 orang yang sudah dipantau begitu oleh BNPT juga termasuk. Betulkah? Ya sebetulnya begini Mbak. Dari Jamaah Islamiyah ini itu setelah diproses hukum, karena kita dari tahun 99 sampai 2014 bisa melakukan penangkapan terhadap 998 orang kelompok teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah, dan ini ada yang sudah berganti baju. Artinya Jamaah Islamiyah ditangkap, mereka mengganti nama dengan Jamaah Ansori Tauhid, dengan Majelis Mujahidin dulu. Tidak semua radikal, tapi ada yang radikal yang ingin betul-betul dalam rangka pemberlakuan syariat Islam itu dengan radikal. Apalagi sekarang ini, tahun yang lalu Abu Bakar Ba'asyir selaku pimpinan Mujahidin Indonesia Barat telah membayar diri dengan kelompoknya untuk bergabung di bawah ISIS. Demikian juga Santoso alias Abu Wardah yang di Poso selaku pimpinan Mujahidin Indonesia bagian timur telah berbayar diri bergabung dengan ISIS. Mereka berbayar diri berkeluar dari NKRI dan bergabung dengan ISIS. Sehingga ini kita lihat memang adanya suatu metamorfosa daripada kelompok-kelompok teroris ini, hanya ganti baju saja. Pak, terus kemudian ada juga perbedaan antara gerakan yang dilakukan ISIS dengan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda itu cenderung di bawah tanah begitu. Nah, kalau ISIS ini kan tidak begitu. Mereka lebih keras dan kemudian lebih terang-terangan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari Jamaah Islamiyah pun Al-Qaeda ini sebenarnya bukan di bawah tanah saja, tapi dia juga melaksanakan kegiatan yang terang-terangan. Nah, cuma dia tidak seradikal daripada ISIS. Kita lihat ISIS sekarang ini atau Islam sekarang ini. ISIS lebih radikal. Iya, siapapun bahkan ulama sendiri pun yang bertentangan dengan pemahaman mereka itu dianggap kafir. Ya, dan bahkan mereka juga menghancurkan situs-situs sejarah Islam. Situs-situs budaya Islam juga itu dihancurkan. Ya, Pak, ini tadi situs sejarah nih. Soal situs ini ada juga di situs-situs berita yang kemudian dilansir sudah ada sekitar 19 yang ditutup karena diduga kemudian menyebarkan paham-paham radikal begitu. Nah, ini kan agak abu-abu ya Pak ya. Bagaimana kemudian pemerintah menutup portal-portal berita atau situs-situs berita itu dan memastikan bahwa itu memang betul-betul menyebarkan paham radikal atau tidak? Kalau kita lihat dari Undang-Undang 11 2008 tentang transaksi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE. Sebenarnya itu di dalam pasal 28 ayat 1 sudah diatur secara tegas di situ bahwa dalam ayat 2 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara, itu dia dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu. Bahkan di dalam pasal 43 disebutkan ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Website yang membuat tulisan-tulisan ataupun mengajak untuk jihad yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang radikal, misalnya mengajak untuk berjihad ke Syria sana, untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, karena dianggap pemerintahan kita pemerintahan kafir, tidak memberlakukan syariat Islam. Nah,
Demikian juga dia mengajarkan pengamalan takfiriyah, yaitu pengkafiran orang lain. Siapapun yang tidak sepaham dengan dia dianggap kafir dan halal untuk dibunuh. Nah, ini kan suatu hal yang sangat menyesatkan sekali. Termasuk juga mereka memblow up berbagai kesadisan daripada ISIS itu atau Islam State itu. Sehingga membuat masyarakat kita jadi takut. Kalau saya tidak bergabung ini, nanti saya akan menjadi korban daripada ini. Dan juga banyak lagi hal ancaman-ancaman segala macam. Tapi kan kemudian itu kan harus dibuktikan apakah mereka betul-betul radikal atau persepsi pemerintah saja yang itu radikal, dan bagaimana kemudian kalau mereka balik menuntut? Ya nggak apa-apa, silakan saja. Ini kita masih bersifat persuasif. Kalau kita proses bisa. Dia bisa mengajukan normalisasi ke Menkominfo untuk dibuka kembali. Nah, sekarang sudah ada kabarnya 7 sudah ada 7 yang mengajukan normalisasi. Yang mengajukan itu dikabulkan? Dikabulkan. Kalau asal panjang diam, nanti dicek, nanti tidak ditayangkan lagi, pasti dikabulkan. Karena itu memang mekanisme yang harus ditempuh. Termasuk juga tindakan persuasif lah yang dilakukan terhadap WNI yang kemudian 16 ditangkap. Dimasukkan. Itu memang karena mereka berangkat ke sana juga tidak jelas dalam rangka apa. Kemudian juga masuknya kan tidak semua pakai paspor, tidak semua pakai visa. Oleh pemerintahan Turki kan dideportasi ke kita. Kita terima dan juga kita akan adakan dialog, mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih permasalahannya, siapa sih memfasilitasi, dan juga dalam rangka apa, sehingga nantinya bisa kita bermain kepada masyarakat secara meluas. Ini saudara-saudara kita supaya jangan diikuti. Artinya nanti akan merugikan baik pribadi maupun juga merugikan daripada masa depan anak-anak itu sendiri. Nah, sekarang di manakah mereka, Pak? Ada di Jakarta di panti sosial yang dikelola Departemen Sosial di Pondok Bambu Apus itu, ada di sana. Nah, sampai kapan tindakan persuasi atau kemudian kita upayakan menempatkan nanti mereka dialog dulu, karena begini Mbak, kalau kita lepaskan begitu saja, nanti mereka dia kan masih radikal, masih keras. Mbak belum lihat bagaimana anak-anak itu, bagaimana pemahaman dia betul-betul untuk sudah keras. Nah, ini coba kita adakan suatu pendekatan secara persuasif, sehingga nanti mereka paham dan juga sadar, dan juga nanti diharapkan nantinya bisa berubah mindset mereka untuk tidak radikal lagi dan juga tidak untuk melaksanakan kegiatan seperti misalnya untuk berangkat berjihad ke sana dengan tujuan yang nggak jelas. Kalau bagi kita, bagi dia sudah jelas. Karena dia ingin berjihad mati masuk surga. Demikian Saud Usman Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya Rika Amru untuk Expose.